Cerita sebelumnya menceritakan bahwa Anton telah dicekik dan digigit lehernya oleh makhluk yang mengerikan. Bahkan Anton dilemparnya ke jurang. Lily yang bersembunyi di balik bebatuan yang tidak jauh dari tempat kejadian melihat semuanya. Dan di saat teman-temannya berdatangan ke Arna mendengar teriakan Anton, Lily pun akhirnya mengendap-endap kembali ke tendanya karena ia tidak ingin difitnah penyebab kecelakaan. Anton masuk jurang. Teman-teman Lily masih mencari sumber suara yang berteriak. Salah satu di antara mereka menunjuk ke arah jurang. Ia yakin suara itu tadinya berasal dari sana. Karena hari sudah gelap, tak mungkin bagi mereka untuk mencari sumber suara tersebut. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk kembali ke tenda dan mengecek satu persatu keberadaan teman-temannya yang berada di tendanya masing-masing. Lily yang pada saat itu berada di dalam tenda sangat ketakutan. Ia masih teringat dengan jelas bagaimana Anton diserang oleh makhluk yang sangat mengerikan. Dan pada saat Lily mendengar teman-temannya mendekat ke arah tendanya, ia pun langsung pura-pura tertidur. Lily pun merasakan teman-temannya tersebut masuk ke dalam tendanya dan melihat dirinya dalam keadaan tidur. Teman Lily yang bernama Andik berteriak sangat keras hingga membuat teman-temannya berdatangan dan minta penjelasan. Sedangkan Andik dengan tergagap-gagap menjelaskan bahwa tenda Anton dalam keadaan kosong dan kemungkinan sumber suara dari arah jurang tadi kemungkinan suara Anton. Namun Bagas mengatakan karena kondisi sudah malam pencarian dilakukan besok pagi. Dan akhirnya mereka pun kembali ke tendanya masing-masing. Pagi itu Lily dan teman-temannya berkumpul di depan tenda. Mereka berencana mencari keberadaan Anton. Namun sebelum itu mereka beraktivitas mengisi perut mereka terlebih dahulu agar mereka punya tenaga untuk mencari keberadaan temannya yang hilang, yaitu Anton. Setelah mereka mengisi perutnya, mereka pun berangkat mencari keberadaan Anton. Sesuai lokasi sumber suara yang mereka dengar semalam, yaitu pinggir jurang. Mereka pun langsung menuju lokasi tersebut. Setelah sampai lokasi tujuan, Lily, Bagas dan Andi yang telah sampai terlebih dahulu di tempat tujuan sangatlah terkejut karena ia menemukan keberadaan Anton tergeletak di dasar jurang bebatuan. Lily yang telah tahu apa yang telah terjadi kepada Anton diam-diam memanjatkan doa agar Anton masih bisa diselamatkan. Sedangkan Bagas dan Andi bergegas mengeluarkan tali tambang. Mereka berniat turun untuk menolong Anton. Bagas dan Andi pun segera turun menggunakan tali tambang. Setelah sampai dasar jurang, mereka memeriksa kondisi Anton. Dan ternyata Anton sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Yaitu Anton ternyata sudah meninggal dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Setelah sampai di bawah, Andik dan Bagas memeriksa kondisi Anton, dan mereka terkejut karena Anton sudah tidak bernyawa, dan mereka menemukan ada gigitan di leher Anton. Mereka mengira Anton meninggal dikarenakan digigit oleh binatang buas. Setelah memastikan kondisi Anton, akhirnya Bagas dan Andik membawa Anton naik ke atas jurang. Dengan dibantu teman-temannya mereka naik dengan menggunakan tali tambang. Setelah sampai di atas jurang, mereka semua memutuskan untuk langsung pulang ke rumah. Karena tidak memungkinkan bagi mereka untuk meneruskan pendakian. Karena jasad Anton harus segera dibawa pulang dan segera dikuburkan oleh keluarganya. Dan akhirnya mereka pun mengemasi semua barang-barangnya dan segera mereka menuruni gunung untuk menuju mobil mereka yang telah dititipkan di suatu tempat. Setelah sampai di parkiran mobil, Lily dan teman-temannya menghubungi ambulans, dan mereka juga menghubungi keluarga Anton, dan mengabarkan berita duka tersebut. Dan setelah mobil ambulans datang, Lily dan teman-temannya pun membantu untuk memasukkan jasad Anton ke dalam mobil ambulans. Dan setelah itu, mereka pun pulang ke rumahnya masing-masing. Ada pula yang langsung ke rumah Anton untuk ikut menguburkannya. Namun Lily memilih untuk langsung pulang ke rumahnya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus cerita selanjutnya di episode berikutnya dengan judul Pemuas Nafsu Jin Ifrit, karya Risa Fira di YouTube Risa Fira Channel.